hobi aku aja gitu, cari hobi. Awal mulai itu tahun berapa Kak? Awal bisnis ini? Tahun 2022, itu aku buka toko juga, cuma bukan di sini, itu di depan lapangan, di depan pasar. Itu aku buat situ, terus habis itu karena aku KKN sama kakak juga, akhirnya aku stop tahun, terus kemarin baru mulai. Kita nggak pakai teknologi apa-apa ya, soalnya kan ini kan tren lapangan, itu buatnya manual semua. Teknologi yang bantu paling cuma pegang, gunting, itu aja. Kita nggak ada teknologi mesin yang membantu kayak secara maksimal gitu sih, karena ini kan pelajaran tangan. Kalau misal teknologi yang mungkin sepengetahuanku, kalau misal teknologi itu kayak mesin dan lain-lain gitu kan, kita nggak pakai itu. Dan cuma kadang kalau misal cetak segala macam itu kita paling ke fotokopi ya, kalau yang lainnya kita sama atau enggak sebenarnya tergantung penerimaan mereka ya, karena setiap orang kan kayak standarnya kan beda-beda. Kalau misal di sini dengan harga segini mungkin terjangkau, kalau misal di Undip dengan harga segini mungkin murahkan, terus yang di Undip dengan harga di atas 50, di atas 100 itu tergantung mereka gitu. Jadi kayak setiap kerajinan tangan itu kan punya keunikan sendiri, jadi kayak aku pun menjual apa yang aku buat. Kalau menurutku unik, aku jual mahal. Kalau di sini tuh mulai dari harganya. Dan surga kita kalau cash flower pertama 6.000, kalau misal bukan kita 150.000, kalau snack kita 125. Kalau penentuan harganya itu biasanya berapa Kak? Dari modal terus ditambahkan jasa untuk aku sewa ini, listrik, terus juga karyawan. Promosi itu lewat IG, lewat TikTok ya, kebanyakan bentuk-bentuk sih. Yang datang ke sini pasti kayak tahu karena dari punya juga, terus kayak misal udah dapet kan ada stiker kita, mereka hubungi kita. Tantangannya sih nek bisa pemesan barang mungkin enggak ya, cuma kadang-kadang mereka komplain karena mungkin ya warna webnya nggak sesuai, warna bunganya nggak sesuai kayak gitu sih. Kalau misal yang sering-sering terjadi ya, karena misal kayak web nggak sesuai, berarti kan aku harus ulang lagi dari awal, kayak mereka pengennya yang mana gitu. Karena kan kebanyakan orang yang bisnis kan kayak lewat WA, kadang-kadang kan juga kayak nggak terlalu pengennya yang pink, ternyata pinknya bukan yang ini gitu. Jadi aku harus kayak ngambil lagi. Nah kan jadi kayak 2 kali kerja, terus juga urgensinya kan jadi udah lecek gitu. Kalau rekrutmen karyawan di sini itu aku kan sebenarnya per part time ya, aku paling cari lewat media sosial juga, aku kayak minta bantuan teman, terus juga lewat kayak Kannes, aku nge-hire orang itu minta promosi sama mereka juga. Aku juga promosi sih, apa ya, kayak ya biar masyarakat udah lebih tahu, karena kan yang Kannes kan lebih menjangkau banyak mahasiswa kan. Tapi ya gitu sih. Kalau misal yang lainnya untuk rekrutmen orang ya ada wawancara tentunya, terus juga training juga jam minggu sini gitu. Enggak sih, aku lebih ya kalau misal orang-orang yang repeat order pasti kan karena puas sama apa yang kita buat. Jadi kalau setiap karyawan aku yang mau buat buket itu aku pasti banyak bawelnya. Kalau misal kurang ini kurang itu, kayak kurang kurang cantik lah, atau snacknya itu terlalu sedikit, kayak kan setiap snack kan harganya beda-beda. Jadi biar harga yang sama tapi kelihatan banyak kan berarti kan pakainya yang murah kan. Nah paling kayak siang-siang tuh paling aku cuma kayak ngomong itu snacknya jangan pakai yang mahal semua, jadi biar nggak kayak anak kecil. Terus juga ini kurang apa, kayak banyak kurang ini, susulannya kurang ini, paling aku kayak gitu sih. Jadi kan orang-orang yang beli di sini kan kayak lihatnya oh di sini bagus, kalau
dengan bener-bener aku buat niat gitu. Kalau operasionalnya aku kan kalau sendiri itu ya aku sisihin uang dari pendapatan aku setiap hari. Misal aku hari ini dapat 400.000, nanti 100.000 aku kayak tabung buat beli modal, buat beli bahan-bahan lagi gitu ya. Terus yang 300 kadang-kadang kan aku sisihin buat kayak sewa toko selanjutnya, terus juga kayak untungnya buat bayar karyawan dan lain-lain. Terus ya aku nggak terlalu matok kayak harus gimana mengelolanya gitu, aku belum terlalu gitu. Cuma ya karena kan ini kan bisnis kan juga baru merintis ya, masih yang kayak dapat uang harus putar ini, dapat uang harus putar itu, jadi belum kayak 100%, kayak misal 20% yang disisihin, 80% nya masih hubungan gitu. Resikonya banyak sayur. Kalau misal sekarang kan juga banyak mahasiswa yang pengen jualan juga kan, ya itulah makanya pinter-pinternya kita buat budgetnya nggak asal-asalan. Yang penting ya kita kasih yang terbaik buat pelanggan, nanti juga pelanggan bakal membeli lagi kok. Itu sih. Untuk perizinan aku kan karena usaha ini baru dan aku nggak tahu nanti usaha ini akan berlanjut atau enggak, jadi aku nggak pakai yang izin intinya kayak izin untuk usaha UMKM bukan aja. Aku tuh nggak pakai itu karena ya itu tadi, karena aku belum tahu nanti keberlanjutannya gimana kedepannya, kayak apakah aku bakal kantor lah atau gimana, kan aku belum tahu. Tadi dulu aku di tahun 2022 kan aku dibantu sama cowokku untuk ngelolanya. Jadi kalau misalkan kayak buku apa, dia yang kayak desain ini, apa dia yang desain ini. Jadi terus kalau misalkan kan aku kayak dia yang desainin lah segala macam. Terus nanti kalau misalkan untuk yang bikin event itu aku, untuk yang kayak dia itu kayak pamflet promosi yang segala macam itu dia yang handle. Kalau misal sekarang karena aku udah kuliah udah lulus, jadi aku udah nggak terlalu tergantung sama pacarku karena dia juga kerja, jadi aku semuanya aku sendiri, dibantu sama karyawan aja sih. Terus kalau misalnya bagi waktunya itu ya pinter-pinternya aku aja, kayak aku paling buka kan misal buka ini toko itu kan jam 8, nanti kalau misal pas lagi ada jam 8 itu, makanya kenapa aku cari karyawan itu yang semester akhir. Nah karena dia kan kayak bisa lebih slow kan. Nah kalau misal aku kuliah jam 8, yang aku suruh tunggu karyawanku ya. Nanti kalau misalkan udah mau tutup itu paling aku maksimal jam 7. Nah setelah jam 7 aku buat kayak kerjain gitu. Dulu waktu aku semester 5 itu kan aku ada kayak berkas, karena aku anak ketiga, aku berkas itu ya yang aku kasih tanggung jawab buat toko yang karyawan itu. Aku paling di situ ya cuma ngawasin, terus juga paling bantu kali kok. Bangun di situ dulu, resikonya apa ntar ya jalan dulu lah, karena ya balik lagi ya, karena ini kan bukan bisnis yang harus dipikir mateng-mateng banget gitu kan. Kayak ya udah aku jalani hobi, nanti kalau misal ya gimana ya, kayak untuk resiko jalannya segala macam nanti kita lihat di depan dulu. Aku dulu sih untuk awalnya aku juga ikutan makan ke orang tua, tapi kan udah lama juga sih, cuma sebulan. Terus aku merasa kayak kayaknya aku cukup juga deh, gak usah kayak gini, kayak aku bisa loh megang kayak gini dengan modelku sendiri gitu. Karena aku dulu kan kayak berpatokan apa, kayak buat pas waktu aku part-time itu kan kayak setiap partnerku yang menjaga toko itu pasti dia bikinnya asal-asalan, nggak ada patokan pasti, nggak ada kayak lihat harus ini unik lah atau apa, pokoknya yang penting jadi gitu. Tapi itu kayak kalau misal aku ya itu bukan
aku gitu. Kalau aku pengennya ya orang naik misal bikin itu ibaratnya kamu bikin, kamu beli sendiri, kamu mau nggak beli karyamu sendiri.